Shalom adik-adik semua. Shalom Miss. Shalom mama papa dan semuanya kita yang menonton video online sekolah minggu GMI Ebenezer Batam. Selamat bertemu kembali. Mari kita memulai ibadah sekolah minggu ini. Kita bernyanyi 1, 2, 3 I sing a song for Jesus. Mari kita berdoa, ikutin Miss-nya ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan, walaupun pandemi COVID belum berlalu, kami tetap memuji Tuhan lewat ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami ini, supaya kami anak-anak sekolah minggu tetap sukacita memuji Tuhan. Dan guru-guru sekolah minggu dengan sukacita mempersiapkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan panggilan Tuhan. Kalau Tuhan memanggil nama adik-adik, apakah jawaban adik-adik? Tuhan Yesus itu sangat cinta kepada kita. Yuk kita nyanyikan, dengar Dia panggil nama saya.
silakan duduk. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari adik-adik semuanya kita persiapkan hati kita. Kita katakan kepada Tuhan, kalau kita setia sampai mati, karena Tuhan Yesus setia sampai mati. Setuju adik-adik semuanya? Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati pikiran kita. Kita berdoa untuk kelas kecil. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kami telah menaikkan lagu puji-pujian kami kepada Tuhan. Kami berharap ya Bapa itu dapat menyenangkan hati Tuhan. Tibalah saatnya bagi kami Tuhan ingin mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang akan kami dengarkan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau mengundang Engkau ya Tuhan hadir bagi kami untuk hati setiap pikiran kami Tuhan, agar kami mampu untuk mengerti akan firman Tuhan. Bahkan yang lebih lagi ya Tuhan, Engkau mampukan kami ya Roh Kudus untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak Tuhan telah siap akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu kami, tubuh, jiwa, raga kami mau serahkan hanya dalam ketangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Adik-adik yang terkasih, apa kabarnya hari ini? Miss berharap dan pastinya Miss percaya semua adik-adik pasti dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Apalagi udah selesai ujian ya, udah selesai ujian. Kakak-kakak yang kelas 6, Miss agak sedih ya akan berpisah dengan kalian. Yang kelas 6 pasti akan beranjak ke kelas 7 atau ke putih biru. Selamat ya, selamat Miss ucapkan kepada adik-adik yang mau beranjak kelas SMP. Untuk adik-adik yang kelas 1 mau naik kelas 2, yang mau naik kelas 3 dan seterusnya, Miss ucapkan selamat juga. Harapannya walaupun ujiannya sudah selesai, apapun itu hasilnya harus semangat. Dan sekiranya pun tidak sesuai dengan yang adik-adik harapkan, jangan mematahkan semangat adik-adik ya. Berarti ada yang harus diperbaiki adik-adik. Harus lebih belajar lagi, lebih semangat lagi. Ya adik-adik ya. Semangat ya. Baiklah adik-adik yang terkasih, yang mau kelas kecil pasti ada yang mau TK ya. Nanti selamat untuk menikmati sekolahnya di TK. Baiklah adik-adik yang terkasih, kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Untuk kelas kecil nanti videonya disaksikan ya sayang ya. Kakak-kakak yang kelas tengah dan kelas besar boleh dibuka Alkitabnya sambil kita menyaksikan pembacaan firman Tuhan melalui video berikut ini di dalam nama Tuhan Yesus. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Matius 25 ayat 1.
Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Perumpamaan Tuhan Yesus mengenai 10 gadis merupakan perumpamaan yang sangat penting untuk kita pelajari, khususnya di akhir zaman ini, karena perumpamaan ini Tuhan Yesus jelaskan bersamaan dengan penjelasan Tuhan Yesus mengenai akhir zaman yang terdapat di pasal sebelumnya, yaitu pasal 24. Dan di awal perumpamaan ini, Tuhan Yesus dengan sangat jelas menerangkan bahwa Matius 25 ayat 1, pada waktu itu, arti perumpamaan ini berkaitan dengan situasi ketika akhir zaman. Puji nama Tuhan, adik-adik yang terkasih, kita telah membaca akan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Matius 25. Di situ dikatakan apa adik-adik? Gadis bodoh dan gadis bijaksana. Ada berapa katanya? Ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Berarti ada 10 gadis. Nah, dalam cerita firman Tuhan hari ini adik-adik, apa saja yang kita temui? Berarti ada tokoh itu berarti orangnya ya, dan ada perlengkapan. Satu orang katanya mempelai laki-laki. Mempelai itu apa? Pengantin ya, pengantin laki-laki. Berikutnya ada minyak dan ada pelita. Pelita itu adalah apa adik-adik? Seperti obor. Pelita ada obor. Jadi kalau adik-adik seperti Mike Miss ini, inilah dia apanya, gantangnya, inilah sumbunya, inilah menempatkan cahaya. Jadi di gantang ini adik-adik ada minyak. Hampir seperti ini obor itu. Hampir seperti mirip mic-nya Miss ini ya. Ini pelitanya, ini tempat minyaknya. Jadi ada minyak dan pelita. Berikutnya ada 5 gadis bodoh. Ada 5 gadis bijaksana. Nah, jadi tadi kita sudah membaca di Matius 25 ayat 1 sampai 13 ini ada pengantin laki-laki 1 orang, ada minyak dan pelita, ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis bodoh. Adik-adik yang terkasih, kita pasti bertanya, siapa ini mempelai laki-laki? Mempelai laki-laki ini adalah orang yang ditunggu-tunggu oleh 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini adik-adik. Mereka sama-sama tidak tahu kapan datangnya mempelai laki-laki ini. Dulu pada saat mengajar, Yesus itu selalu memberikan suatu perumpamaan adik-adik atau contoh. Jadi perumpamaan mempelai laki-laki ini seperti Yesus. Yesus diumpamakan seperti kedatangan mempelai laki-laki ini. Jadi kita semua, termasuk adik-adik semua, tidak tahu kapan datangnya Yesus. Jadi kapan datangnya Yesus untuk menjemput kita, orang-orang percaya yang masuk dalam kerajaan sorga, kita tidak ada yang tahu kapan datangnya Yesus. Lalu apa itu minyak dan pelita? Minyak ini adalah untuk menyalakan pelita.
pelita ini harus secara terus-menerus diisi minyak agar pelitanya bisa memancarkan cahaya dan memberikan terang adik-adik. Ini diumpamakan seperti apa? Seperti iman kita. Iman kita kalau tidak bercahaya itu nggak ada gunanya adik-adik. Hidup kita ini tanpa iman nggak ada artinya adik-adik. Jadi adik-adik, kita harus senantiasa memupuk dan meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita harus meningkatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, hidup terus menerus di dalam Tuhan, dan bergantunglah pada pertolongan Roh Kudus. Jadi minyak ini diumpamakan seperti iman di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya iman dalam hidup kita, sama dengan pelita itu yang mati tanpa minyak adik-adik ya. Siapa itu 5 gadis bijaksana adik-adik? Nah, mereka ini adalah ayat keempat sudah jelas ya. Gadis yang membawa pelita dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi ini diumpamakan seperti apa adik-adik? Seperti kita anak-anak terang. Jadi anak-anak terang ini diumpamakan seperti gadis yang bijaksana, yang senantiasa hidup kudus, rajin berdoa, taat kepada Tuhan, dan senantiasa setia kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Bukan hanya dalam sukacita adik-adik, dalam duka cita juga kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jadi bukan hanya kita pada saat bersukacita baru kita setia, dalam duka cita pun kita tetap harus setia ya adik-adik ya. Nah, lalu siapa itu 5 gadis bodoh? 5 gadis bodoh ini tadi jelas disebutkan di ayat 3 bahwa ini adalah gadis yang membawa pelita tapi tidak ada membawa minyak. Loh, jangan-jangan minyaknya nanti habis, belum datang pengantinnya, pelitanya sudah mati. Itulah gadis bodoh tadi adik-adik. Dia tidak pernah memikirkan untuk bersedia selalu membawa minyak kapan waktunya ini pelitanya mati adik-adik, karena dia menunggu kedatangan pengantin laki-laki yang tidak tahu kapan waktunya, sementara persiapannya nggak ada adik-adik. Makanya dia termasuk kategori gadis bodoh. Ini diumpamakan seperti apa? Seperti anak-anak yang tidak taat. Anak-anak yang tidak taat tidak akan mendapat kerajaan Allah adik-adik. Adik-adik tadi bisa saksikan kan dalam videonya tadi bahwa 5 gadis bodoh ini ketinggalan dia adik-adik. Pengantinnya sudah datang, sudah masuk. Nah, mereka tok 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 tok, tolonglah bukalah. Langsung pengantin laki-laki bilang begini, "Siapa kamu? Saya tidak mengenal kamu," katanya. Makanya 5 gadis bodoh tadi adik-adik tidak masuk dalam perjamuan pengantin itu karena sudah ditutup pintunya. Kenapa dia terlambat? Karena tadi dia masih mau mencari minyak adik-adik. Makanya dia lalai. Dalam hal ini lalai, berarti kalau anak-anak seperti ini berarti anak-anak yang tidak taat. Dia tidak sampai ke kerajaan Allah, tidak mendapat kerajaan Allah adik-adik. Itulah 5 gadis bodoh. Nah, saatnya bagi kita adik-adik untuk menentukan pilihan. Adik-adik dan kita semua sudah menjadi anak bijaksana. Apakah mau? Hadiahnya apa? Hadiahnya masuk dalam kerajaan Allah, masuk surga katanya. Apakah adik-adik mau termasuk gadis-gadis bodoh? Berarti tidak mendapatkan kerajaan Allah atau masuk neraka. Wah, sementara kita sudah diselamatkan Tuhan, masa iya masuk neraka? Kan begitu ya. Nah, firman Tuhan berkata adik-adik dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan di situ apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan ini senantiasa menerangi kita adik-adik. Saatnya harus memilih dan kita harus masuk menjadi pewaris kerajaan Allah, masuk surga. Karena adik-adik kita telah diselamatkan oleh Yesus. Yesus telah mati bagi kita. Jangan biarkan pengorbanan kematian Yesus itu sia-sia adik-adik. Kita harus sampai menjadi ahli warisnya, masuk surga. Senantiasalah hidup kudus supaya kita mendapat hal kerajaan surga. Kita masuk surga adik-adik. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus ya. Bagaimana caranya? Pertama, hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Kedua, rajin berdoa, rajin beribadah, taat dan jujur, mengasihi orang, mengampuni orang, tidak iri dengki, tidak cemburu,
selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan ada banyak lagi, rajin menolong, rajin berbagi, tidak mencontek dan seterusnya. Itulah caranya bagaimana supaya kita menjadi ahli waris kerajaan Allah, adik-adik. Jadi adik-adik mau ya? Mau ya? Yang kelas kecil mau ya? Katakan amin ya. Amin. Kelas tengah mau? Amin Miss. Kelas besar mau? Papa, mama, semua opung mau ya? Semua kita harus menjadi ahli waris kerajaan Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa siap siaga. Jangan pernah lalai. Iman kita harus senantiasa dipupuk, isi seperti dengan minyak dalam pelita, terus menerus bergantung hidup kepada Tuhan, supaya kita diselamatkan oleh pertolongan Roh Kudus. Adik-adik, contohnya dalam hidup kita seperti apa? Miss, kira-kira seperti apa hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti gadis yang bijaksana? Adik-adik sebagai murid atau pelajar di sekolah ya, adik-adik sebagai murid atau pelajar di sekolah, apa yang harus adik-adik lakukan? Belajar terus menerus, supaya pada saat adik-adik mau ujian, adik-adik senantiasa siap siaga, bukan hanya belajar pada saat mau ujian. Jadi kalaupun jadwal ujian itu dirubah, adik-adik nggak ada masalah, karena adik-adik sudah standby, ready, I'm ready everywhere, kan gitu kan? I'm ready terus. Jadi kalau hari ini ujian, harusnya besok, nggak masalah, saya sudah belajar, kan begitu. Jadi adik-adik juga sebagai anak di dalam keluarga, apa yang adik-adik harus lakukan? Patuh kepada nasihat orang tua, membantu mama di rumah. Jangan main HP terus. Mamanya juga capek kan ngomong, udah tua mamanya. Ada yang umurnya 40, ada yang udah 50, ada yang 60. Itu biasanya tulang-tulangnya sudah hampir keropos. Jangan, aduh kakak, bantu mami cuci piring. Tunggu lama, bentar lagi. Jangan seperti itu. Jadi adik-adik sebagai anak di rumah harus bantu orang tua, patuh kepada orang tua, rajin membantu. Adik-adik sebagai murid sekolah minggu, kalau misalnya suruh bilang ayat hafalan rajin, adik-adik disuruh aktivitas rajin, adik-adik disuruh berdoa mau. Jangan ketika disuruh dulu berdoa, Kak Dota berdoa dulu ya. Atau siapa ya? Miss sudah kangen ini sama anak-anak Miss ini. Atau siapa dulu? Si Christian Siregar. Christian, coba kamu berdoa. Dia aja lah Miss. Nah kayak gitu. Ya kan malu kan? Anak Tuhan, anak sekolah minggu kalau disuruh berdoa. Coba kamu dulu berdoa. Si A, siap Miss, berdoa. Mari kita berdoa teman-teman. Harus begitu anak sekolah minggu yang hebat. Good. Jadi Tuhan pun senang. Mau ya adik-adik? Jadilah anak-anak terang yang senantiasa siaga, siap sedia ketika kapanpun Yesus memanggil kita, kapanpun Yesus mau pakai kita, kita senantiasa siap karena Yesus telah mengajarkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Demikian adik-adik, percaya ya, masuk dalam kerajaan surga adalah menjadi hadiahnya. Untuk itu dalam Matius 25 ini kita diingatkan kembali, Matius 25 ayat 13 diingatkan kembali. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya tiba. Jadi nobody knows. Tak seorang pun tahu. Apakah 2 jam lagi, 1 jam lagi, 5 menit lagi, tak ada yang tahu. Maka senantiasalah membina hubungan baik dengan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan terus menerus. Mau ya adik-adik ya? Kita amini firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus menolong kita, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, Engkau telah mengingatkan kami untuk senantiasa berjaga-jaga dan bersiap-siap untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kami ingin Tuhan nama kami dipanggil pada saat Tuhan memanggil kami, nama kami ada. Biarlah Tuhan kami menjadi ahli waris Tuhan. Kami boleh hidup dalam kekudusan. Kami boleh hidup benar di hadapan Tuhan. Tolonglah kami ya Bapa, sekalipun kadang kami gagal, sekalipun kami kadang lemah ya Tuhan. Tolong kuatkan kami senantiasa
Minyaki kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami seperti pelita yang senantiasa memancarkan sinar dimanapun kami Kau tempatkan. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, yang mungkin mendukakan hati Tuhan, bahkan mendukakan hati sesama kami. Kami memohon ampun kepadamu ya Tuhan. Berikan kami kesempatan untuk mengubahnya di hadapan Tuhan. Secara khusus kami juga mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu kami pada saat ini, yang mereka akan menaik kelas. Kami berdoa Tuhan bagi mereka. Biarlah Tuhan damai sukacita Tuhan menyertai mereka. Dalam menikmati liburannya mereka boleh Tuhan urapi. Demikian ya Bapa, kami juga berdoa buat setiap orang tua. Tuhan yang membantu mereka dalam kehidupannya. Ini doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah di dalam nama Yesus. Amin. Kita mengucapkan doa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu buat kita semua dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom. Baiklah adik-adik, untuk aktivitas kita minggu ini, untuk kelas kecil, kita mari menyanyikan satu bait saja. Yang lagunya seperti ini adik-adik, nanti Mama tolong dibantu ya. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat. Dinyanyikan kalau ada gerakannya lebih good ya. Itu untuk yang kelas kecil, nanti direkam dikirim ke grup kelas kecil. Sekali lagi Miss ulangi ya, untuk kelas kecil nyanyi satu bait saja. Bila zaman ini lalu pada hari kiamat. Nah, itu satu bait aja. Nanti kalau lebih bagus nggak apa-apa, 2 bait juga nggak apa-apa, lebih bagus, lebih good. Oke ya, itu untuk yang kelas kecil. Untuk kelas tengah dan kelas besar. Kelas besar jangan malas ya ngasihnya, karena walaupun kakak-kakaknya udah ada yang SMP, tetap masih ya yang terakhir ini kenang-kenangan. Buat itu adik-adik Matius 25 ayat 13. Buat berangkailah sedemikian rupa. Bisa untuk jadi pembatas Alkitab boleh. Nanti adik-adik bikin di jam dinding, misalnya jam dinding ada yang udah rusak. Adik-adik pakai lagi itu, bikin di situ jadi kayak bentuk lingkaran. Buat ayat emasnya itu Matius 25 ayat 13. Berjaga-jagalah, seperti itu. Buat rangkailah secantik mungkin, bisa jadi hiasan dinding, bisa jadi pembatas Alkitab, maupun di dekat tempat tidur kita ya adik-adik ya. Itu nanti dibuat sedemikian rupa bagusnya, kirim ke grupnya masing-masing, kelas tengah ke kelas tengah dan kelas besar ke kelas besar. Demikian ya adik-adik, Miss tunggu ya aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati.